Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing konsep dasar PAUD Ibu Murnianti Ismail MPD serta kawan-kawan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang menderang seperti saat ini. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri Alfisa, yang kedua Hikmatun Solehah, ketiga Nurul Aina, keempat Sofiatul Munawaroh, dan yang kelima Zubaidah. Di sini kami akan membacakan materi kami tentang komitmen dan kebijakan berhubungan PAUD. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Hikmatun Solehah, yang kedua akan dibacakan oleh Saudari Nurul Aina, yang ketiga akan dibacakan oleh Saudari Sofiatul Munawaroh, dan materi keempat akan dibacakan oleh Saudari Zubaidah. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri dipersilahkan. Komitmen pendidikan anak usia dini dilihat dari kesepakatan negara tentang kehidupan yang sehat dan pendidikan yang berkualitas. Seharusnya pemerintah lebih sering mengadakan penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat, memperhatikan tentang kualitas dari pendidikan, memberlakukan serta mempertegas undang-undang tentang eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Secara internasional, perhatian terhadap pendidikan anak usia dini semakin serius sejak dimaklumatkannya 1. Education for All, pendidikan untuk semua atau yang disingkat PUS di Jomtin, Thailand tahun 1999 yang memperjuangkan kesejahteraan bagi anak di seluruh dunia. PUS menyepakati perlunya pendidikan untuk semua orang sejak lahir sampai menjelang ajar. 2. Convention on the Right of the Child, menegaskan perlunya perlindungan dan perkembangan anak dalam layanan pendidikan dasar dan keaksaraan. Yang ketiga, The Salamanca Statement, pemenuhan kebutuhan bagi anak-anak kebutuhan khusus termasuk kebutuhan pendidikan. Yang keempat, Deklarasi Daklar, yang bertemakan pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan atau Education for All and for Education. Yang kelima, World Fit for Children, untuk menyepakati dunia aman dan kehidupan yang sehat bagi anak. World Fix for Children telah mencanangkan kehidupan yang sehat, pendidikan yang berkualitas, perlindungan terhadap aniaya, eksploitasi, dan kekerasan, serta memerangi HIV. Yang keenam, Early Childhood Care and Development, adalah pertemuan besar di Kairo, Mesir tahun 2003, yang agenda utama masalah perawatan dan pengembangan anak usia dini. Kebijakan pendidikan anak usia dini. Berbagai kebijakan yang terkait dengan keberadaan pendidikan anak usia dini di Indonesia telah ditetapkan dalam dokumen resmi negara seperti berikut ini. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat kutipan yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu persatuan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tertulis pada pasal 28C ayat 2 bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan kekerasan diskriminasi. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Butir 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sedangkan pada pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. 3. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, TK, RA, atau bentuk yang lain, sederajat. 4. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal, KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat. 5. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal, pendidikan keluarga atau pendidikan diselenggarakan oleh lingkungan. Dan 6. Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 ingin meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata yang telah kami perbuat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.